Mungkin ada sepatah dua patah kata dulu dari Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Luar atau yang mewakili. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wilis dari Teknik Sipil UMY Yogyakarta. Kami dari SD Muhammadiyah Luar, rekan-rekan juga sudah siap untuk menerima workshop dari perpustakawan dari UMY. Sudah dari tadi kami sudah siap. Memang begini Mbak Wilis, kami memang belum mengelola perpustakaan. Selama ini perpustakaan belum berjalan. Jadi nanti mohon untuk disampaikan bahwa perpustakaan kami mulai tahun ini baru akan mulai. Jadi selama ini perpustakaan kami belum berjalan. Baru punya gedungnya baru saja selesai. Kemudian isinya bukunya baru sedikit. Sehingga mohon petunjuknya, mohon bimbingannya sampai perjalanannya nanti. Saya kira sementara itu dulu, nanti barangkali ada yang harus kami tanyakan kepada Mbak dari pustakawan. Kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan kalau memang muncul di hasil pertanyaan kami. Saya kira itu dulu, kami mohon bimbingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja Mbak Raisa, karena ini perpustakaan baru ya, mungkin pengelolaannya mulai dari nol, sehingga dasar-dasarnya mungkin ini menjadi pijakan untuk mungkin tahun depan kita bisa kerjasama lagi untuk pengelolaan perpustakaan, mungkin yang sudah tingkat misalnya digitalisasi seperti yang kemarin Mbak Raisa ceritakan ke saya, pakai Klim gitu, seperti yang dilakukan di UMY dan beberapa perpus lainnya. Baik, kita mulai acara workshop kita pada hari ini. Kebetulan pada hari ini saya merangkap sebagai moderator sekalian gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu yang di SD Muhammadiyah bisa bertanya lewat chat atau nanti langsung ditanyakan ke Mbak Raisa. Silakan Mbak Raisa. Sudah bisa upload PPT ya Mbak? Sudah bisa. Ya, silakan Mbak. Oh ya, ini saya perkenalan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Raisa Fadelina. Saya di sini sebagai pustakawan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan saya ditugaskan di bagian pengolahan atau di bagian klasifikasi, input buku hingga sampai buku itu masuk ke rak di perpustakaan. Kemudian pada pagi hari ini karena pengolahan itu merupakan inti dari perpustakaan dan kebetulan ini juga mulai dari awal, jadi saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara kita mengklasifikasi, kemudian katalogisasi, kemudian saya juga akan sharing tentang kegiatan-kegiatan yang relevan di perpustakaan sekolah. Oh ya, tapi ini sebelumnya saya mau bertanya, kira-kira di sekolah SD Muhammadiyah Luar ini pengurusnya pustakawan atau guru? Saya ingin bertanya dulu. Untuk pustakawannya belum ada. Oh, iya. Jadi selama ini masih rencananya masih dikelola oleh guru. Iya. Ya. Jadi kalau berarti ini semuanya mau belajar ya, tentang perpustakaan seperti itu. Ya, belajar dari nol. Mohon bimbingannya dari awal, Mbak. Iya. Baik, saya akan di sini menjelaskan bagian penting dari perpustakaannya saja. Setidaknya kita kalau misalnya sudah paham tentang klasifikasi, apa itu klasifikasi, kemudian katalogisasi, dan kita paham tentang kegiatan-kegiatan di sekolah, insya Allah perpustakaan itu sudah jalan. Karena untuk lainnya misal seperti digitalisasi, kemudian literasi informasi dan sebagainya itu nanti kalau improvisasi untuk pengembangan selanjutnya. Tapi modalnya
seperti saya kuliah itu juga awal-awalnya ini katalogisasi, klasifikasi, dan kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan dulu. Baik, sekarang kita mulai dari awal nih. Saya share PPT-nya. Baik Bapak dan Ibu, ini kita sekarang akan mempelajari tentang klasifikasi, katalogisasi, dan kegiatan di perpustakaan sekolah. Kita mulai dari awal dulu ya, apa itu klasifikasi. Klasifikasi, proses memilih dan mengelompokkan buku perpustakaan sekolah atau bahan pustaka lainnya, serta diletakkan secara berurutan di suatu tempat. Secara bersama-sama di suatu tempat. Jadi Bapak Ibu, klasifikasi itu maksudnya seperti pengelompokan atau pengkategorisasian atau pengelompokan atau pemilah-milihan atau apa ya, penggolongan subjek yang sama ke dalam suatu tempat. Misalnya ini ada buku tentang agama, kita jadikan jadi satu di buku agama. Misalnya ada buku tentang sosiologi, kita jadiin satu tentang sosiologi. Misalnya ada buku tentang matematika, kita jadikan satu buku tentang matematika, seperti itu. Jadi nanti ketika di dalam rak atau di dalam perpustakaan itu subjek-subjek itu tidak jadi satu, tetapi sudah terkelompokkan sendiri-sendiri, seperti itu. Seperti halnya kita mengelompokkan barang-barang kita sendiri, misalnya kalau baju sendiri, celana ya celana sendiri, hijab ya hijab sendiri, seperti itu. Jadi penggolongan-penggolongan seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya di perpustakaan kita menggolong-golongkan itu buku, yang kita golongkan itu buku. Nah, lalu bagaimana, apa standar kita dalam penggolongan buku itu? Kita menggunakan klasifikasi DDC namanya. Dewey Decimal Classification yang diciptakan oleh Melville Dewey tahun 1851 hingga 1931 pada tahun 1876. Jadi ini DDC ini seperti ini Bapak dan Ibu. Saya juga di sini mempunyai DDC yang asli seperti ini, saya perlihatkan. Seperti ini. Ini bukunya tebal sekali. Ini adalah kitab suci di perpustakaan. Jika Bapak dan Ibu berkenan bisa membeli ini, tapi kalau misalnya enggak, ya fotokopi dulu, tidak apa-apa. Yang penting ada. Tapi selain itu, kami juga di DDC ini selain tercetak juga ada yang segi online-nya. Saya share lagi. Yang segi online-nya seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa download di Play Store, namanya DDC Perpustakaan seperti ini. Dan nanti juga DDC ini di dalamnya seperti ini tulisannya. 000 itu adalah informasi umum atau ilmu umum pada ilmu-ilmu umum. Kemudian 100 itu tentang filsafat dan psikologi, 200 itu tentang agama, kalau 2X itu tentang Islam, khusus untuk Islam itu 2X 0, kemudian 300 itu tentang ilmu sosial dan keluarga, 400 itu bahasa, 500 itu tentang ilmu alam dan matematika, 600 tentang teknologi, 700 itu seni, 800 sastra, 900 geografi dan sejarah. Nomorannya begini. Ini penomoran ya di klasifikasi itu kita golongkan ke 10 besar menurut DDC. Sebenarnya penomoran ini ada banyak, tapi di Indonesia kita menganut DDC yang DWI ini. Jadi kita ikut yang mayoritas ada di Indonesia saja. Nah, tetapi ini kan hanya 10 besar. Nanti di dalam kelas-kelas ini ada subkelas lagi, misalnya di ilmu sosial ini 310 itu statistik, 320 ilmu politik, 330 ilmu ekonomi, 340 ilmu hukum, 350 administrasi negara, 360 layanan sosial asosiasi, 370 pendidikan, 380 perdagangan dan komunikasi dan pengangkutan, 390 adat istiadat dan kebiasaan. Jadi ini ada sub-sub kelas dari 300 dari kelas 300 ilmu sosial dan keluarga.
Nah, kalau saya mungkin kalau ini kan sekolah ya atau pendidikan, mungkin nanti akan banyak buku di 370 ini tentang pendidikan. Di sini akan banyak sekali buku tentang pendidikan. Nah, seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kalau itu tadi kan online, kalau yang ini sekian isi dari DDC yang buku yang tebal tadi seperti ini. Jadi 810 sampai 819 itu misalnya sastra Indonesia. Tetapi yang sastra itu kan banyak ya, umum ya. Nah, yang 811 ini yang puisi Indonesia, 812 itu yang khusus drama Indonesia, 813 itu khusus fiksi Indonesia atau prosa Indonesia, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu kalau misalnya ingin input buku, misalnya ada buku baru, kemudian kita ingin mengelompokkan ke klasifikasinya, setidaknya minimal kita harus punya DDC ini, buku DDC yang seperti saya tunjukkan tadi. Kalau misalnya tidak, bisa download di Play Store juga ada DDC perpustakaan, search saja di situ, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian, nah sekarang kalau misalnya tadi kan agak bingung ya. Coba sekarang kira-kira kita latihan di sini ya Bapak dan Ibu. Misalnya ini ada buku baru. Misalnya ini ada buku baru nih. Ada buku tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian ada buku baru tentang novel Aku Ingin Jadi Peluru. Kemudian ada buku ini Hujan Bulan Juni ini. Nah kira-kira nih kita mau mengklasifikasikannya ke nomor berapa ya kira-kira? Saya beri waktu berapa ya? Coba 5 menit untuk berpikir ya Pak dan Ibu ya. Ayo berpikir Bu. Bahasa Indonesia. Ya. Sing pedoman apa Bu? Maksudnya? Ini pendidikan, 370 itu pendidikan. PPT-nya Mbak Raisa saya share ke Pak Kelik ya Bapak Ibu. Oh, nggih. Ayo, maksudnya klasifikasi nang kelompok nomor gitu Bu? Iya, nomornya yang tadi sesuai. Ya apa-apa kalau duwe wong telu ya. Ya doh ya ora duwe apal Bu nomor tadi. Oh ya, sebentar. Saya ini ya. Oh ya udah. Nih. Nah, ya itu Bu. Ya. Hah? Kalau ulangi yang penomoran Mbak. Ini. Tapi ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu download dulu di DC juga boleh karena untuk mencarinya itu harus karena kan tadi ada buku yang lebih spesifik lagi misalnya. Ini perlu difoto kok. Nah. Ada foto Ibu 400. Bulan Juni itu 811 bukan Mbak Raisa? Oh, tidak hafal. Terus fiksi wi. Nang nomor berapa? Dapat 800.
pedoman bahasa Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu sudah selesai. Kira-kira dalam 3 buku ini untuk menentukan klasifikasinya nomornya? Ya, Manut, ya. Nah. Itu yang untuk yang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu 400. Ya, benar. Kemudian yang aku ingin jadi peluru 800. Ya. Kemudian bulan Juli hujan bulan Juni itu 800. Ya, benar. Jadi seperti ini kan tadi kan secara keseluruhan ya, kita ejaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu kan 400. Ya. Ini 400. Ya kan? Nah, tetapi ini nanti kalau misalnya kita masuk ke dalam 400 ke sub-sub kelas, bahasa itu kan ada banyak sekali. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, Jerman, Perancis, dan sebagainya. Kemudian kita klik ke yang bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita mencari ke bahasa Indonesia, ternyata bahasa Indonesia itu kan ada banyak sekali. Ada sistem tulisan, ada fonologi, ada ejaan dan ucapan, ada etimologi, ada kamus. Nah, itu kan ada banyak sekali ya. Nah, untuk lebih spesifiknya, ini ada di 14.52. 14.52. Ini kalau misalnya ingin yang spesifik. Nah, tetapi saya juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya masih di perpustakaan sekolah yang misalnya bukunya itu masih baru, itu nggak apa-apa. Kita mengklasifikasinya kalau misalnya bahasa 400 saja gitu, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya sudah bukunya banyak, diusahakan lebih spesifik lagi karena bahasa itu ada bermacam-macam, ya, seperti itu. Jadi kalau kemudian ini juga aku ingin jadi peluru. Aku ingin jadi peluru ini juga memang 800. Ini juga memang 800. Ya karena ini adalah kesusastraan. Sastra. Kan ini termasuk sastra boleh, tapi kalau misalnya sastra itu kan ada banyak sekali. Misalnya kita klik ke subkelasnya sastra itu ada sastra Indonesia, ada sastra Inggris, ada Jerman, ada kesastraan Prancis, ada kesastraan Italia. Jadi kita klik yang kesastraan Indonesia. Karena ini bahasa Indonesia, kemudian kita pilih apakah ini puisi, drama, apa fiksi, atau esai, apa pidato. Kita jadiin satu di sini. Wah, dibuat kelompok saja Bu. Kalau dibuat kelompok yang agak besar, nanti tidak terlalu diperinci betul. Oh ya, ya, boleh. Nah, ini saya misalnya saya ingin ini saja. Kalau misalnya mau lebih detailnya, tapi kalau 800 juga boleh. Karena ini kan masih awal ya, takutnya juga yang penting kan kita sudah, yang penting rapi gitu aja. Kemudian yang selanjutnya, hujan bulan Juni ini juga benar 800 kesastraan, 800 kesusastraan. Kemudian kita pilih yang kesusastraan Indonesia yang ini apa? Ini ada tulisannya manuskrip puisi, berarti tentang puisi Indonesia ada di 811 benar. Tadi bisa tanya Mbak? Bisa tanya Mbak? Oke, silakan. Ya. Kalau di sekolah-sekolah di SD itu kan sekarang itu pembelajaran tematik. Jadi tidak lagi terperinci seperti dulu lagi. Karena tematik masuknya dikelompokkan di mana? Itu tentang pendidikan. Oh ya. Tentang apa? Maksudnya tematik itu subjek. Tema itu kan kalau Bu tema SD itu kan memuat di situ ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada IPS, ada bahasa, itu dalam satu tema. Oh, berarti itu nanti ada di kalau matematika, tapi tetap sesuai disiplin ilmu di sini, Pak. Satu buku itu, satu buku tapi namanya buku tematik. Itu muatannya di dalamnya banyak mata pelajaran di dalamnya. Ya, nah nanti ini bisa misalnya ya di 300 itu kan ada ilmu sosial dan keluarga. Kemudian saya tadi sudah 370 tadi yang tentang pendidikan. Nah, nanti di sub dari 370 itu nanti ada tentang banyak sekali, ada filsafat dan teori pendidikan, ada psikologi pendidikan, aspek sosial dari pendidikan, studi dan pengajaran, ada administrasi pendidikan, bimbingan dan penyuluhan, disiplin, ada soal-soal umum juga, ada pendidikan dasar, membaca, kesenian, bahasa dan kesusastraan, ada matematika juga, ada lain-lain mata pelajaran, ini ada banyak sekali kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti download di DC ya, di 370 itu.
Jadi bisa dipilih saja nanti. Pokoknya ini banyak. Di DDC ini semuanya ada. Mbak Raisa, maaf. Untuk yang aplikasi DDC yang aplikasi itu, kalau di situ kita lebih mudah ya masuknya ya. Jadi misalnya buku kita judulnya ini, kita cari di klasifikasi besarnya, misalnya tadi pendidikan 370, nanti di bawahnya itu nanti ada rinciannya lagi. Mana iya lebih mudah di situ. Berarti memang untuk pustakawan memang harus setidaknya download aplikasi itu ya. Iya, ada. Biar gampang daripada nyari-nyari di buku gitu urutannya berapa, download itu lebih mudah mungkin ya. Iya, lebih mudah. Ini bisa di HP, bisa di handphone. Jadi nggak mesti harus di komputer atau apa. Ini ada. Tapi kalau lebih bagusnya lagi, ada sih aplikasi DDC yang elektronik. Jadi kita bisa search di aplikasinya langsung, tapi karena ini pakai HP aja bisa, ya nggak apa-apa pakai HP. Yang penting kita bisa mengklasifikasikan bukunya. Nah ini kalau misalnya saya mau tanya, kalau di SD Muhammadiyah Luar ini sudah pernah input data belum? Atau misalnya pernah katalogisasi seperti itu? Pernah dulu ketika ada KKN ya. Oh dulu pernah ada. Dulu ada satu pustakawan awal mula tapi belum punya gedung, sehingga waktu itu buku masih tercecer di masing-masing kelas. Kemudian pustakawan tersebut masuk di CPNS. Nah sekarang mau CPNS masuk di sehingga kami kembali lagi nol. Artinya di sisi itu mengulang kembali. Ya itu Bu. Nah pustakawan itu menggunakan apa, input datanya itu menggunakan aplikasi atau apa Bu? Belum tahu. Ini kalau yang tahu hanya yang perpus itu, pustakawannya itu yang tahu. Ya, baik gak apa-apa Bu. Jadi ini kalau misalnya belum, kita mulai dari nol ya. Jadi dalam proses penginputan buku atau penyusunan buku DIRA itu pertama kali kita harus tahu kelasnya dulu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tadi sudah tahu kelasnya ya, setidaknya ini saja 10 besar dulu aja, yang tadi yang 000 sampai 900 tidak perlu terperinci misalnya 411 atau 813, nggak apa-apa. Misalnya kalau tentang bahasa ini ya di 400. Yang penting ya ini bahasa semua, 400 itu semuanya bahasa. Kalau 800 itu semuanya sastra, seperti itu. Kalau 370 itu semuanya pendidikan. Jadi yang penting kita tahu, karena ini awal dari pengolahan itu kita harus tahu dulu nama kelasnya. Kemudian selanjutnya oke, sebentar. Oh ini saya hapus dulu. Oh. Oke, sekarang kita selanjutnya adalah pembuatan call number. Call number. Ya, call number. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya Bapak dan Ibu ke perpustakaan itu pasti di punggung bukunya ada tulisan seperti ini kan. Ada seperti ini ya. Misalnya di sini SD Muhammadiyah Luar, terus ini ada nomor klasifikasi, kemudian ada hurufnya di sini ya kan. Kalau misalnya di perpustakaan itu loh biasanya ada di punggungnya ada bukunya ini kan untuk mengolah, untuk identifikasi bukunya, untuk temu kembali. Nah ini untuk membuat ini, untuk bisa mencapai ini, kita akan ke selanjutnya saja dulu tentang katalogisasi karena itu hasilnya. Nah karena kita tadi sudah tahu tentang klasifikasi, kemudian kita akan langkah selanjutnya adalah katalogisasi. Jadi katalogisasi itu proses pembuatan katalog, di mana katalog dicantumkan data penting yang terkandung dalam bahan pustaka, baik ciri fisik maupun isi intelektual seperti nama pengarang, judul buku, penerbit, dan subjek.
Jadi katalogisasi itu pengambilan data-data penting di dalam buku, seperti pengarangnya, judulnya, penerbitnya, subjeknya, dan sebagainya. Contohnya, nah seperti ini, judul, penulis, penerbit, tahun, edisi, kota terbit, ISBN, nomor panggil atau klasifikasi. Setidaknya ketika kita katalogisasi, ketika kita input buku itu harus mencantumkan ini semua, judul, penulis, penerbit, tahun, edisi, kota terbit, ISBN, nomor panggil. Kira-kira ini mudah atau sulit, Bapak dan Ibu? Ibu, mohon ini kami dulu ketika masih ada pustakawan, ini masih ada buku apa yang namanya? Namanya buku inventaris. Buku inventaris perpustakaan ya. Ini di sini ada nomor induk, kemudian pengarang, kemudian judul buku, kemudian penerbit, tahun terbit, kemudian kota terbit, asal, kemudian klasifikasinya. Ini sudah ada klasifikasinya juga. Iya. Sudah ada klasifikasinya, ada yang 600, 800. Ini ada klasifikasi F. Klasifikasi F itu apa? Ya, berarti itu memang sudah ada. Berarti pustakawan dulu itu sudah mencantumkan itu ke dalam buku inventaris. Itu nggak apa-apa. Itu memudahkan kita kalau misalnya kita ingin memasukkan ke aplikasi. Tapi kalau misalnya belum, berarti nanti Bapak dan Ibu yang bertugas di perpustakaan tinggal melanjutkan apa yang ada di dalam buku itu. Caranya, kalau ingin tahu, seperti ini. Nah, kita bisa tahu semuanya itu ada di balik buku seperti ini. Di belakang? Oh iya, di belakang. Misalnya kita buka buku itu kan biasanya di sampingnya setelah buka itu kan ada ini kan, ada katalog, deskripsi katalog seperti ini. Biasanya ini sudah lengkap, ada penulisnya, ada judulnya di sini, seperti itu. Nah, sebelumnya misalnya di sini Bapak dan Ibu saya ingin tanya, kalau misalnya ada buku baru seperti ini, kan di perpustakaan itu kan bukunya nggak semuanya tentang pendidikan, kadang kita juga tentang sastra juga kan. Nah, misalnya ini ada buku seperti ini, Bapak dan Ibu sudah tahu kan judulnya yang mana? Ya, yang tulisan gede itu. Ya, Laskar, ya pasti judul itu pasti besar. Kalau misalnya, tapi kadang ya kadang nggak besar juga, tapi kita harus rinci ya. Itu sebenarnya subjudul atau judul, tapi biasanya memang besar. Ini adalah Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Store, Kak Mariamah Karpuf, Padang Bulan, dan ini penulisnya lebih besar dari judulnya, Cinta di Dalam Gelas, 11 Patriot, dan Laskar Pelangi, seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu, ya, jadi Bapak dan Ibu sendiri sudah paham ya. Jadi kalau misalnya ada buku, langsung search, oh ini judulnya ini. Jadi udah otomatis ya. Udah otomatis seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita buka bukunya, misalnya kita mendapatkan seperti ini, kira-kira sudah bisa belum membaca semua data yang ada di buku ini, deskripsi katalognya? Ya, di balik bukunya. Misalnya ini di sini sudah ada tadi judulnya pengantar, misalnya ini ya, di sini ada pengantar sosiologi politik. Kemudian di sini ISBN-nya sudah ada di sini. Kemudian penulisnya sudah ada di sini. Kemudian penerbitnya sudah ada di sini, penerbitnya di sini Prenada Media Group. Kemudian ini Jakarta. Jadi sudah ada ya semuanya ya. Di sini sudah ada di sini ukuran bukunya juga sudah ada, halamannya juga sudah ada. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya ingin input buku atau ingin meneruskan buku inventaris dari pustakawan yang sebelumnya, ini bisa melihat di sini. Biasanya lebih lengkapnya seperti ini. Kemudian coba sekarang kita ke ini, misalnya Bapak dan Ibu, ini jelas nggak tulisannya? Gambarnya jelas tidak? Nah, misalnya kita dapat 3 buku. Dapat 3 buku ini kita akan melanjutkan buku ini di inventarisnya tadi.
dari pustakawan tadi, kita harus menulis judul, kita harus mencari judul, penulis, penerbit, kota terbit, tahun, ISBN, dan nomor klasifikasinya. Ya, sekarang kita coba misalnya. Raketo Ibu. Jadi ini kita cari judulnya apa, kemudian penulisnya siapa, penerbitnya apa, kota terbit di mana, seperti itu. Tahunnya, ISBN, dan nomor klasifikasinya. Penulis, penerbit, kota terbit, tahun, ISBN. Aku bilang, kok kalau sih kita butuhkan. Ini latihan, Pak. Oh, nomor klarifikasi. Nomor. Sebetulnya aku ingin jadi peluru. Digedekan ini dulu Pak Uri. Digedekan. Baik. Ini ya ojo bubuk berdiri. Apa Bu? Aku ingin jadi peluru Judulnya terus. Penulisnya Wiji Pukul. Penerbitnya Rene Bu. Rene Bu. Rene Bu. Aku. Rene Bu. Tahu apa Bu? Kursi Bu. Nah, ini judulnya. Ini sih Pak. Nah. Judulnya. Aku ingin jadi peluru. Judulnya aku ingin jadi peluru. Iya, aku ingin jadi peluru. Terus penulisnya Wiji Tukul. Iya. Kemudian penerbitnya Indonesia Tera. Iya. Edisi betul. Edisi keempat. Edisi keempat. Yang aku nginggil gambar. Edisi keempat. Edisi keempat, betul. Terus apa pada Bu? Terbit tahun 2004. Ini per tahun ini. Tahun terbit cetakan kedua ini. 2004 nggih. 2004. Ya, 2004. 2004. Kota terbitnya ini Tangerang Bu. Tangerang. Bu. Distributornya ini Pak. Hah? Sebentar. Kurang cetoy. Nggak kelihatan? ISBN-nya Oke, sebentar. ISBN-nya 978. Bila Bu? ISBN. ISBN 978. Diserobosnya Bu, diserobos. ISBN-nya 978 979 069 2626. ISBN. Oke. Nomor panggil klasifikasinya nomor panggilnya yang 499 itu, Mbak. Nomor panggilnya yang mana? Yang 499 itu. Nggih, ini. Oh, ini yang ini ya, yang ejaan umum. Nomor panggil. Oh, yang ejaan umum. Nomor panggilnya ya. Nomor panggil gelap Ibu.
Beda. Nomor panggilnya nggak tahu. Nomor panggilnya nggak tahu. Yang ini kan juga ada di sini 499. Nggak temu nomor panggilnya. Jadi kadang kadang kalau misalnya kita beli buku baru itu, kadang kalau misalnya kita beli buku baru itu sudah ada seperti ini katalog dalam terbitan. Jadi di penerbitnya memang sudah memberikan ke kita tentang identitas bukunya, katalogisasi lengkapnya, deskripsi katalogisasinya lengkap. Jadi kalau seperti itu Bapak dan Ibu mudah kalau misalnya mau input buku tidak perlu mikir lagi untuk kedua kalinya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu kadang mendapatkan buku yang seperti ini, jadi kita harus input manual, kita harus mikir dulu klasifikasinya berapa, kemudian penerbitnya mana, pengarangnya siapa, seperti itu. Nah, kalau yang terakhir ini Hujan Bulan Juni ini, judulnya yang ini nggih, berarti ini judulnya yang ini, kemudian penulisnya Sapardi Djoko Damono ini, kemudian penerbitnya Grasindo Jakarta, kota terbitnya Jakarta, lalu ISBN-nya ini di sini, seperti itu. Jadi kita itu ya Bapak dan Ibu, kita dalam setiap kali input buku itu nggak hanya 1, 2, 3. Bisa sehari itu kita satu kardus lah minimal. Satu kardus itu ada misalnya ada 50 buku. Jadi kita harus langsung set oh ya. Ini judulnya ini, penulisnya ini, nomor klasifikasinya ini. Kita langsung habis itu langsung input di bukunya. Nanti kalau misalnya sudah selesai langsung cetak label, langsung selesai seperti itu. Jadi kita memang harus langsung pertama kali yang kita lihat kalau misalnya ada buku baru itu sebentar. Yang pertama kali yang kita lihat adalah judulnya tadi. Judul yang ini sebentar. Judulnya ini kita pertama kali harus kita lihat, kemudian kita buka ini, langsung yang kedua kita lihat baliknya ini. Kemudian kita langsung cari saja di sini, kita langsung tulis mana judul, penulis, pengarang, penerbit, seperti itu. Dan tidak lupa klasifikasinya. Jadi klasifikasinya tadi nomor pertama kali, oh ini bukunya tentang, kita harus langsung memetakan di otak kita, misalnya ini ada buku tentang, aku ingin jadi peluru, oh ini sastra. Aku di sini ada buku pedoman bahasa Indonesia, oh ini bahasa. Misalnya ada Hujan di Bulan Juni, oh ini sastra. Atau misalnya tadi ada tematiknya membahas tentang apa, oh ini tentang pendidikan 370. Yang penting kita langsung di situ 370. Kalau misalnya mau mengklasifikasikan lebih detail lagi, bisa 370 titik berapa yang tentang apa, membahas tematiknya tentang matematika atau tentang IPS atau tentang IPA, itu ada nanti di edisinya. Kemudian kalau ini kan tentang buku teks ya Bapak dan Ibu. Kemudian selain di perpustakaan itu, selain buku teks, kita juga memiliki terbitan berkala. Terbitan berkala atau terbitan berseri, itu maksudnya terbitan yang periodikal, jadi ada waktunya. Secara umum, misalnya kalau contohnya itu adalah majalah atau terbitan tahunan, atau laporan tahunan dan buku tahunan, memoir, proceeding, surat kabar, dan transaksi. Jadi misalnya Bapak dan Ibu di sekolah itu kan biasanya ada buku tahunan, atau sekolahnya melanggan koran, atau di sekolah mempunyai langganan majalah. Biasanya kalau di Muhammadiyah itu ada Suara Muhammadiyah, atau Suara Aisyah, dan sebagainya, seperti itu. Kita harus mengelompokkannya sendiri, terpisah dari buku teks. Terbitan berkala ini bisa kita sebut misalnya serial room misalnya, atau ruang referensi juga boleh, atau kita mau sebut koleksi berseri, terbitan berseri juga boleh. Pokoknya ini beda dengan koleksi teks yang seperti tadi sebelumnya. Nah, kalau biasanya kalau di terbitan berseri ini kita kasih nomor 050.
050 sampai 059 ini tentang terbitan berseri umum. Nah, tapi ini hanya yang bisa dikasih kelas saja. Misalnya kalau surat kabar ya nggak usah dikasih kelas. Kalau surat kabar kan ditempel saja, atau Bapak dan Ibu bisa meletakkan digantung di mana gitu. Kalau misalnya mungkin ini majalah ya, majalah yang bisa dikasihkan, yang bisa dikasih kelas, atau mungkin buku tahunan. Misalnya setiap tahun kan ada alumni yang keluar, itu buku tahunannya mau disimpan di perpus, itu seperti itu. Nah, saya cari dari SMP, dari Google, saya lihat di Google ya, misalnya seperti ini. Misalnya Bapak dan Ibu di sini adalah ruang koleksi ya. Di sini ruang buku teks biasa. Kemudian di sini itu buku yang berkalanya di sini. Jadi ada perbedaan. Kalau misalnya berkala itu kan bukunya ya ini misalnya kayak seperti jurnal atau majalah. Kemudian kalau di sekolah itu biasanya yang tahunan gitu, yang periode tahunan, ada buku tahunan atau karya gurunya misalnya mau diletakkan di sini, itu di sini, di terbitan berkala di sini. Kemudian di sini adalah teksnya. Kemudian di sini kalau misalnya Bapak dan Ibu mau membuat banner untuk perpustakaannya, ya ini hanya gambaran ya. Yang jelas kita harus meletakkan di posisi yang berbeda. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke kegiatan, Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan tentang klasifikasi dan katalogisasi? Atau mungkin ada yang belum paham? Nggak apa-apa. Kalau saja Mbak, gimana? Praktisnya di lapangan seperti apa? Katakanlah begini, ketika kita menerima buku 1 dus, kemudian kita masukkan ke klasifikasinya, kita kelompokkan. Sudah kita kelompok-kelompokkan. Kemudian sudah kita catat buku-bukunya, termasuk seperti yang penjaringan sampaikan tadi, ada penerbit segala macam, itu sudah semuanya. Kemudian yang belum tahu juga nanti pelabelan. Pelabelan buku yang baru itu ya. Nanti sebelum nanti kita membuka perpustakaan, tentunya di label buku, termasuk juga si pelayan perpustakaan ini harus bagaimana? Iya. Nah, Bapak dan Ibu, karena dalam pelabelan ini mau nggak mau kita harus menggunakan printer ya. Kita harus ngeprint, kita harus mencetak sendiri. Kalau misalnya lebih gampangnya, itu biasanya kalau sekolah itu menggunakan aplikasi Slims. Jadi di sana itu seperti kita upload, kita input data, kemudian nanti kalau setelah selesai, langsung nanti akan tercetak seperti ini. Ini nama perpustakaannya, kemudian ini barcode-nya. Jadi barcode itu nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada siswa, kalau ada siswa yang mau pinjem, tinggal diklik-klik aja pakai barcode reader, nanti sudah masuk ke sistem. Pokoknya ini sistemnya enak banget ya Bu. Kalau misalnya di perpustakaan itu kan kegiatannya selain ini ya, selain katalogisasi kan ada namanya sirkulasi, peminjaman buku. Selain itu ada keanggotaan juga. Jadi nanti semua siswa itu harus punya nomor induk. Kalau siswa itu kan ada nomor induk siswanya ya. Nah, itu nanti bisa langsung otomatis saja jadi anggota perpustakaan. Dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Nanti kalau ada mahasiswanya yang mau, kan ada kartunya nggih. Kartu siswa itu ada nggak? Kartu siswa atau nanti tinggal menyebutkan namanya aja, bisa menyebutkan namanya di sistemnya itu. Terus nanti langsung keluar namanya, terus kita barcode reader, kita baca ini, misalnya mau membaca buku tentang ini, langsung nanti udah otomatis tersimpan, sudah di situ tertulis, misalnya Bapak dan Ibu maksimal peminjaman 10 hari. Itu sudah tertulis maksimal 10 hari, kalau terlambat dendanya berapa, itu udah, wah itu pokoknya udah lengkap ya kalau misalnya di situ. Nah, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin masih manual, ini juga bisa, jadi buat tabel saja, insert tabel di Word, gitu, kemudian klik di sini nama perpustakaan sekolah, misalnya perpustakaan SD Muhammadiyah Luar, kemudian klik yang di sini itu nomor klasifikasi, di 912 ini adalah nomor klasifikasi, kemudian EMA itu 3 huruf pertama dari nama terakhir penulis, misalnya tadi ada Wiji Suwarno, gitu. Nah yang ditulis di sini adalah SUW, Suwarnonya, karena nanti ketika kita input data di sini, di aplikasi ini, nanti
kita nulisnya Suwarno, Wiji seperti itu. Kalau di Indonesia seperti itu penulisannya, nama terakhir, kemudian yang ini A ini adalah huruf pertama dari judul. A, kalau misalnya tadi di Wiji Suwarno tadi judulnya apa? Hujan, misalnya hujan di bulan apa tadi? Berarti H, misalnya seperti itu. Seperti itu. Nanti kita nulis manual, kemudian kita print, di print terus kita tempelkan di buku, di punggung buku. Sebentar, saya stop share. Kita tempelkan di sini. Ini jaraknya ini adalah 4 cm di sini. Dari sini ke sini 4 cm. Kalau di sini kan ada tulisannya Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian di sini nomor klasifikasinya di edisi itu 025. Kemudian ini ada DEW itu Melville DW. Karena dibalik jadinya DW, Melville. Jadi ini DEW dan ini D ini huruf pertama dari judul bukunya ini. DW desimal, jadi D-nya di sini. Seperti itu. Mbak tanya dulu, Mbak. Yeah. Untuk Slim-nya itu software-nya open access kan ya, Mbak ya? Iya, open access. Kita bisa ngunduh sendiri gitu ya? Bisa lewat Google bisa, diunduh sendiri bisa. Nah, tapi sistemnya kita download dulu XAMPP. Nah, XAMPP dulu itu untuk servernya nanti untuk database-nya. Kemudian setelah kita download XAMPP, kita download masternya. Master itu Slims-nya itu baru kita nanti konekkan. Ya, nanti ada apa ya? Tapi mudah kok, insya Allah mudah. Ini mudah sekali Slims ini. Memang biasanya perpustakaan sekolah menggunakan ini. Kalau dalam operasionalnya sehari-hari itu harus pakai wifi ya, pakai internet terus, Slim itu, atau tanpa internet bisa untuk aksesnya. Misalnya sekolah gini, misalnya tahun depan itu SD Muhammadiyah Ngeluar sudah siap, kemudian akan mengunduh Slim karena itu kan kerjanya lebih ini ya, kerjanya lebih efektif ya, jadi ringkas hanya. Itu nanti selama operasional sirkulasi itu harus pakai koneksi internet atau enggak, Mbak? Ya harus ada, karena kita downloadnya pakai apa? Itu pertama kali kita harus downloadnya dulu, terus proses instalasinya sampai ke XAMPP-nya itu, ya itu harus ada. Pakai internet semua ya, Mbak ya? Maksudnya harus ada di dalam jaringan internet gitu ya? Iya, harus ada, karena nanti kita juga ada online search-nya juga seperti itu. Dan ya kecuali ya memang iya, kalau misalnya terus nanti kan kalau sudah misalnya nih nanti bisa melanggan domain per tahunnya jadi .com misalnya, kan itu kan kalau misalnya mau memanggil kan masih harus pakai HTTPS localhost ya, harus dipanggil localhost. Dan kalau misalnya sudah selesai malah bisa .com, jadi semuanya malah bisa akses dari rumah tentang koleksi yang ada di situ kalau sudah banyak misalnya. Tapi ini koleksi, saya mau tanya koleksi di SD Muhammadiyah Ngeluarnya ada berapa? Sudah ada berapa eksemplar gitu? Ada berapa koleksi? Bukunya sudah banyak. Berapa? Ada 1000 ada. 1000-an lebih. Oh ya, berarti udah banyak ya. Itu termasuk buku teks atau terbitan, ada yang terbitan berkala? Buku teks semua? Dulu itu bukuan bacaan anak. Iya. Bacaan anak itu berarti nanti masuk ke golongan 800 gitu. Ada. Ya. Nanti kalau misalnya butuh buku ini di UMY juga, sebenarnya perpustakaan UMY juga membuka buku kalau bagi sumbangan buku nggih, kalau misalnya mau buku, tapi ya coba saja siapa tahu relevan bukunya yang di universitas ini dengan di SD Muhammadiyah. Bisa ke Pak Lasa, kan kepala perpustakaan kami Pak Lasa HS. Nanti bisa ngirim proposal ke Pak Lasa, kemudian nanti bisa tindak lanjutnya nanti gimana ya, bisa. Seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya. Lewat Bu Wilis itu. Nah, kalau misalnya masih manual, ini nggih Pak,
Bapak dan Ibu menggunakan labelnya insert tabel, ya kan, pakai Word aja, insert tabel, kemudian seperti tadi ditulis perpustakaan SD Muhammadiyah Luar, terus kemudian di bawahnya ditulis nomor klasifikasi, nah kemudian huruf 3 angka awal penulis di nama terakhir, kemudian judul, huruf awal judulnya gitu. Seperti itu. Nanti langsung di print, ditempelkan di buku seperti ini, baru bisa dimasukkan ke rak. Nanti biasanya di rak itu ada rak khusus 000, rak khusus 100, rak khusus 200, rak khusus 300, seperti itu. Jadi nanti prosesnya ini bisa panjang. Ulangi Mbak, paling atas tadi apa? Judul buku ini saya share screen lagi nggih. Judul buku, terus klarifikasi, ya. Apa tadi ya? Ini. Ya. Sudah ada? Oh ya udah. Seperti ini. Oke. Seperti ini nggih. Oke. Mbak Raisa boleh tanya lagi nggak? Kalau selain Slim, kalau Slim kan harus ada internet ya. Kalau program-program yang software lainnya selain Slim yang bisa digunakan tanpa internet ada nggak Mbak? Atau ada worksheet atau apa Excel gitu yang sekolah jadi nanti tinggal masukkan, nanti datanya sudah terkumpul secara otomatis gitu, ada nggak program-program semacam itu Mbak? Ya sebenarnya kalau misalnya Slim, kalau setelah kan nanti proses downloadnya dan prosesnya kan butuh internet. Tapi kalau sudah selesai nggak butuh internet nggak apa-apa. Yang penting nanti localhost SAM-nya diaktifkan. Apa sih PHP MyAdmin? Apa sih sama apa ya lupa. Ada 2 pokoknya. 2 yang teratas itu dihijaukan. Nanti bisa langsung berjalan. Tapi khusus di perpustakaan itu. Tapi tidak bisa diakses di perpustakaan lain. Kalau misalnya mau mengakses itu, misalnya komputer saya mau mengakses itu, saya harus punya SMPP dulu, kemudian saya harus memanggil menggunakan localhost dulu, seperti itu. Kalau SD Muhammadiyahnya sendiri, WiFi di SD ada nggak ya Pak Is? Ada. Tapi memang masih nembak, belum punya IndiHome sendiri. Jadi kami tempel. Dengan antena itu tadi jaringan IndiHome belum sampai ke sekolahan. Tapi sudah ada. Kalau sistem perpustakaan kekuatannya belum begitu kuat. Kalau sistem perpustakaan juga nggak mesti ada Slim, ada Enlist Lite juga banyak. Kalau setahu saya 2, Slim sama Enlist Lite, karena ya itu yang lebih simpelnya aja. Kalau yang lain mungkin ada, tapi saya belum pernah belajar yang lain. Saya belajarnya cuma Slim sama Enlist Lite 2 itu. Dan memang berhasil karena SD Muhammadiyah Sapen pun menggunakan Slim. Yang SD Muhammadiyah Sapen kan pernah menjuarai itu ya, perpustakaan sekota Jogja bukan? Nah itu pustakawannya juga menggunakan Slim dan berhasil. Jadi memang efektif Slim itu. Kalau misalnya ya nggak apa-apa kalau misalnya masih awal-awal ini kan juga belum ada pustakawannya kan, ini kalau mau belajar kan harus banyak orang ya, harusnya kan 1 orang yang mungkin nanti nanti biasanya di perpustakaan itu ada diklat, jadi nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa menunjuk 1 orang pustakawan dan atau mungkin Bu Muka yang lulusan ilmu perpustakaan UIN atau ya bebas lulusan ilmu perpustakaan, nanti insya Allah itu udah bisa semuanya, insya Allah terhandle. Atau kalau enggak, salah satu dari Bapak dan Ibu mengikuti diklat kepustakawanan, itu juga nanti akan belajar tentang pengolahan klasifikasi selama 5 hari, dan itu terbukti bagus hasilnya nanti. Nanti ada sertifikatnya untuk bisa mengelola perpustakaan, seperti itu. Jadi kalau misalnya masih manual, nanti kalau misalnya mau ada yang minjem buku, berarti jadi nanti ada 2 buku nggih, 2 buku khusus sirkulasi sama buku khusus katalogisasi yang inventaris. Yang inventaris tadi khusus untuk input buku, ditulis dulu judul, nama, penerbit dan sebagainya. Yang satu khusus sirkulasi kalau ada peminjaman. Jadi nanti dicatat saja namanya siapa, kemudian judulnya, terus tanggal kembalinya berapa. Tanggal kembalinya itu tanggal berapa.
Biasanya kalau yang manual itu nanti di buku paling belakang itu ditulis tanggal pinjam terus tanggal kembali seperti itu. Nanti dicap saja tanggal kembalinya harus tanggal berapa biar siswanya juga tahu kapan harus mengembalikan buku. Kemudian nanti harus selain itu, jadi ini bisa direbuk ya Bapak dan Ibu. Maksimal berapa? Misalnya mau maksimal seminggu boleh. Maksimal seminggu, setiap siswa harus maksimal pinjam 2 buku, terus dendanya per harinya berapa. Kalau terlambat atau dendanya mau 300 atau 500 atau 100 ya bebas. Yang penting nanti itu dipikir Bapak dan Ibu gimana baiknya seperti itu. Ini gimana Bu? Ada pertanyaan lagi sebelum saya ke kegiatan? Ya intinya kalau kamu ini yang praktis, praktis di lapangan karena memang belum punya pustakawan. Jika mau tidak mau nanti guru itu akan melayani masing-masing muridnya, masing-masing kelasnya. Iya, kalau guru kan ya kalau guru harus mengajar nih. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya yang penting kan sudah tertata. Nanti kalau misalnya sudah ada pustakawan baru, dikasih tahu kami sudah mempunyai ini. Inventarisnya ini nanti biar pustakawannya dalam menginput data sudah gampang, tinggal input aja gitu. Seperti itu. Nah ini kemudian sekarang saya mau apalagi Bu ini ya klasifikasi katalogisasi ini lebih banyak sebenarnya. Lanjut dulu aja Mbak, lanjut ke Oke, lanjut kegiatan. dulu nggih, nanti terakhirnya biar ada tanya jawab lagi nggih Bapak dan Ibu. Ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu kalau misalnya klasifikasi dan katalogisasi sudah, kita akan membahas tentang kegiatan di perpustakaan. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya ada akreditasi atau ada semacam penilaian perpustakaan itu biasanya ditanyakan apa sih keunikan dari dari perpustakaan itu apa gitu. Apa misalnya kalau di UMY, oh ya kami mempunyai Muhammadiyah Corner gitu, koleksi khusus Muhammadiyah, atau kalau di UMY juga kami juga mempunyai American Corner, warung Perancis dan sebagainya yang itu menjadi keunikan dari kami untuk kalau misalnya ada penilaian seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya di perpustakaan sekolah, Bapak dan Ibu bisa ada kegiatan-kegiatan di perpustakaan yang relevan ya, mungkin relevan di sekolah. Misalnya membuat majalah dinding seperti ini. Jadi majalah dinding ini dikumpulkan dari karya-karya siswa yang berkunjung di perpustakaan. Misalnya puisi, pantun, cerpen, gambar, opini, saran, dan sebagainya. Jadi misalnya nih ada siswa yang masuk ke perpustakaan, kemudian ya kita nggak apa-apa misalnya memberikan origami, satu kertas origami itu kita kasihkan ke siswanya, kemudian silahkan tulis apa saja, mau gambar boleh, mau nulis boleh, mau mewarnai di situ boleh, atau mau dibuat craft juga boleh, seperti itu. Pasti mereka ini kok, kalau masih SD ya, masih SD kan masih pikirannya masih imajinatif ya, jadi mesti mereka udah bisa untuk menciptakan karya gitu. Kemudian karya apapun kalau bisa kita hargai, kemudian kita tempel di majalah dinding itu, nanti akan jadi hasil yang bagus seperti itu. Kalau misalnya sudah bisa baca kelas 6 atau kelas 5 itu ya bisa buat puisi atau pantun dan sebagainya seperti itu. Ini gambaran ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu masih ada ide juga yang lain juga nggak apa-apa. Kemudian misalnya book review. Nah, book review itu kalau misalnya kita udah gede, udah mahasiswa itu kan kayaknya susah sekali. Tapi sebenarnya book review itu gampang, mudah bagi siswa. Misalnya ini di sini ya, ini saya cari dari literasi informasi di luar negeri, di Google. Misalnya di buku review ini pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Misalnya ini ada gambar bintang, jadi siswanya suruh baca buku, salah satu buku di perpustakaan, kemudian bisa mewarnai bintangnya ini. Kira-kira bukunya bagus nggak ya? Kalau misalnya bukunya bagus, coba dikasih diwarnai sampai bintang berapa gitu. Kalau misalnya bukunya biasa aja, bisa diwarnai 2 atau 3. Yang jelas biar siswanya sendiri yang menggambar. Di sini ada misalnya
di My Book Review ini ada title, ada judulnya apa, kemudian autornya, penulisnya siapa, terus did you like the book, apakah kamu suka buku, read the book by coloring in the stars. Jadi silakan kasih rating buku ini dengan menggambar dengan mewarnai di bintang-bintangnya ini. What was your favorite part? Apa bagian mana yang paling favorit menurutmu? Nanti ditulis di sini. Jadi kemudian di sini ada draw your favorite scene from the book. Disuruh menulis mana yang paling favorit yang dari kamu. Disuruh menggambar mana yang paling favorit di sini. Jadi bisa kan kalau seperti ini kan mudah ya. Jadi nggak perlu nulis banyak. Misalnya kelebihan kekurangannya apa dan harus menulis berlembar-lembar. Kalau book review itu enggak. Tapi ini bisa dengan seperti ini atau yang seperti ini yang lebih agak lebih tingkatannya lebih tinggi lagi, seperti judul, penulis, penerbitnya apa, kemudian ini kesimpulannya apa, kemudian tingkat kesulitannya too easy, apakah mudah, apakah just like, atau biasa saja atau susah, bisa dicentang. Ya pokoknya seperti ini, bisa Bapak dan Ibu bisa membuat ini seperti ini, dan ini tuh acara kegiatan book review itu bisa setiap hari. Jadi kalau misalnya ada yang datang gitu bisa dikasih. Jadi nggak mesti harus ada event-event seperti itu. Ya kalau ada event nggak apa-apa, tapi nanti dikasih hadiah. Bedanya cuma itu saja. Kemudian misalnya ada library craft gitu. Jadi di perpustakaan itu Bapak dan Ibu bisa membuat tentang kerajinan-kerajinan seperti ini dari craft. Seperti ini, jadi bisa melipat-lipat buku, jadi harus kreatif nih pustakawannya. Kemudian yang terakhir ini saya ada tentang library fair. Jadi mungkin nanti perpustakaannya ini akan membuat library fair tentang misalnya perlombaan, lomba desain perpustakaan, storytelling atau book review, kemudian misalnya membuat kegiatan bedah buku, wakaf buku, misalnya seperti seminar mendatangkan penulis terpopuler, ya misalnya Bapak dan Ibu dari perpustakaan mau mengundang siapa, misalnya mau mengundang Anwar Fuadi kayak gitu, atau mau mengundang Hanum Salsabila, atau mau mengundang siapa yang misalnya, kalau misalnya enggak ya enggak apa-apa, kita cukup membuat bedah buku atau wakaf buku, misalnya gerakan wakaf buku di SD Muhammadiyah Ngeluar, atau gerakan bedah buku di SD Muhammadiyah, atau acara bedah buku di SD Muhammadiyah Ngeluar. Selain itu, perpustakaan juga bisa berpartisipasi dalam perayaan HUT sekolah. Jadi misalnya SD Muhammadiyah Ngeluar itu kan biasanya ada ulang tahun ya. Kalau misalnya ada acara gitu nggak, misalnya ulang tahun gitu. Nah kalau misalnya belum ada, misalnya syukuran biasa gitu, ya perpustakaan yang membuat acara besar-besaran seperti itu. Nanti bisa yang handle pustakawannya atau gurunya. Pustakawan dibantu dengan guru, karena ini kalau nggak dibantu dengan guru juga nggak bakal berjalan. Karena nanti yang akan menggerakkan siswa-siswanya untuk ikut lomba kan gurunya juga. Seperti itu. Jadi ini kalau menurut saya juga mudah ya untuk anak SD ini, di SD Muhammadiyah ini. Ya yang ya kan ini lombanya mudah-mudah aja. Menurut saya ini bisa lah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan kalau saya ada pertanyaan, Bapak dan Ibu, tentang kegiatan-kegiatan literasi informasi seperti itu. Ya, dan sebenarnya cuman kendala kami satu, belum ada pustakawan. Kemudian kalau program-program yang seperti ini nanti kalau sudah ada pustakawan, kemudian perpustakaan sudah ada, saya kira nanti seperti apa yang penjelasan atur yang terakhir tadi, saya kira nanti bisa berjalan. Apalagi sekarang masih pandemi yang seperti ini, hanya angan-angan, hanya angan-angan yang ada. Turun. Nah itu bisa juga misalnya Bapak dan Ibu di sekolah
itu bukan pustakawan yang menghandle, tapi misalnya Bapak dan Ibu misal mengajak muridnya ke perpustakaan, misalnya biasanya guru bahasa Indonesia atau guru yang berkaitan dengan perpustakaan ya. Nanti mengajak ke perpustakaan, kemudian setiap satu siswa disuruh memegang satu buku, kemudian disuruh review, itu kan nggak apa-apa. Jadi nggak mesti harus pustakawannya yang membuatnya. Ya, itu Bu. Ketika si guru yang bersangkutan ini kan berurusan dengan administrasi perpustakaan. Kalau seperti itu kan berarti kan masih guru yang bersangkutan. Artinya administrasi perpustakaan belum bisa berjalan. Ya, kalau misalnya yang kalau online ini dongeng online gitu, misalnya suruh storytelling tentang buku yang dibaca atau tentang dongeng online mungkin bisa. Ya itu kan maksudnya ini kan macam dari literasi informasi sih sebenarnya. Tapi kalau di perpustakaan untuk administratifnya tadi klasifikasi dan katalogisasi. Kalau kegiatan-kegiatan tambahan ini biar perpustakaannya menarik seperti itu. Ya. Biar banyak yang pengunjungnya seperti itu. Baik, Pak. Ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan atau tentang administratif dan sebagainya? Tanya Mbak Raisa. Kalau biasanya itu kalau saya lihat di internet tuh banyak hibah-hibah buku gitu di UMY sendiri tadi diceritakan ada kalau menginginkan tambahan koleksi di UMY juga bisa memberikan. Kalau yang dari lain-lainnya Mbak Raisa ada informasi nggak? Oh ya, kalau untuk hibah buku itu kami biasanya membuat proposal ya. Biasanya kalau di UMY sendiri kan sudah ada anggaran per tahun pembelian buku itu berapa gitu. Tapi kalau misalnya belum ada anggaran untuk pembelian buku per tahunnya, itu yang pertama bisa. Jadi setiap siswa yang lulus kelas 6 itu harus menyumbangkan 2 buku misalnya. Atau ada juga misalnya kita membuat proposal lalu kita kirimkan ke penerbit-penerbit di Jogja, ini banyak banget. Misalnya ada Al-Mizan, kemudian ada Pustaka Pelajar, Gramedia, itu mereka insya Allah memberi kok. Kalau Kompas Gramedia itu mereka pasti memberi. Ya pasti ada yang lolos gitu. Ya kita ngirim ke penerbit-penerbit sebanyak-banyaknya, insya Allah ada yang lolos. Terus mereka kalau misalnya memberi itu juga nggak nanggung-nanggung kok, bisa 3 kardus seperti itu. Atau ke yang penerbit Diva Press penerbit yang di Jalan Wonosari itu juga bagus, itu juga biasanya memberikan buku seperti itu. Nah, tapi kalau saran saya kalau bisa dari SD Muhammadiyah ini juga harus ada anggaran untuk buku per tahun, anggaran per tahun gitu. Jadi pengadaan buku setahun sekali itu nggak apa-apa. Yeah. Jadi nanti untuk proses katalogisasi kelas itu cukup sebulan aja selesai. Selanjutnya kita bisa fokus ke kegiatan-kegiatan. Kalau misalnya bisa jadi nanti ada juga namanya istilah teacher librarian. Jadi pustakawan itu masuk ke kelas-kelas, di sesi pustakawan masuk ke kelas-kelas, kemudian pustakawan itu akan menjelaskan bagaimana cara kinerja di perpustakaan. Kalau misalnya mau meminjam buku, kemudian kegiatannya seperti apa. Kayak gitu nanti kalau misalnya ada bisa dikembangkan seperti itu. Ya. Buku-bukunya itu. Jadi kalau bisa kalau di SD itu sekolah itu kan karena masih umurnya masih berapa? Masih 7 sampai 12 tahun itu harus kreatif, pustakawannya itu harus senang dengan anak-anak, kemudian dia juga bisa membuat kegiatan-kegiatan yang bagus sehingga yang penting pengunjungnya tuh ada ke perpustakaan. Ini perpustakaannya di gedungnya di sebelah mana, Bu? Di sebelah, kalau dari saya sebelah kiri saya. Di pojok. Di jurang kelas ini. Di pojok ruangan. Ya, di halaman paling depan. Di halaman paling depan. Nah, itu kalau di halaman paling depan malah bagus kan, bisa buat biasanya buat wirawiri orang atau kan gampang ya. Kalau bisa letaknya strategis, jadi semuanya bisa masuk ke situ, ke perpustakaan. Kalau di sisi posisi saya kira sangat strategis. Posisi. Ya, kemudian raknya itu ada minimal 10 kalau misalnya raknya itu, jadi ada rak 000.
rak kemarin yang dari UMY itu ada yang etalase ada 4 dari UMY. Kemudian kemarin dulu dari dana UMY ini kami berikan rak yang dari kayu jati itu tambah 2, berarti sudah ada 6. Kami sudah punya 2, berarti sudah ada 8 rak. Kemudian untuk meja anak, meja baca ini kemarin dari dana dari UMY juga kami berikan 5 meja baca kecil pendek duduk itu loh, lesehan. Ya, lesehan nggak apa-apa, Pak. Ya. Terus nanti misalnya temboknya itu ditambah wall sticker agar lebih keren dikit. Itu kan murah juga ya wall sticker itu. Apa? Wall sticker, jadi kayak stiker di dinding gitu, maksudnya biar kelihatan keren perpustakaannya. Atau kalau enggak ya ada pohon klasifikasi gitu. Ya kalau ada pustakawannya nanti insya Allah pustakawannya bisa sekreatif mungkin, misalnya ada pohon klasifikasi, terus bunga di sini 000 itu karya umum, 100 itu tentang filsafat, 200. Jadi siswa itu masuk itu seneng gitu. Terus nanti dibuatkan kartu anggotanya, ya seperti itu. Ini. Ya. Yeah. Gambaran. Iya. Nanti kalau misalnya ada pustakawan baru, saran saya jujur saja Pak, keadaannya seperti apa. Saya mempunyai seperti ini, sarananya baru seperti ini, kondisinya seperti ini. Nanti biar pustakawannya bisa mengembangkan itu, gitu. Oke. Bisa nanya sama Bu Wilis? Ya, Bu Wilis. Ya, silakan Pak. Ya, mau nanya kemarin Bu Wilis minta foto video ya? Itu nanti saya yang bikin Pak. Jadi, gitu. Jadi kegiatan ini tuh harus dilaporkan. Ada laporan bentuknya tulisan, ada laporan bentuknya video, dan videonya itu nanti diupload gitu. Jadi nanti mungkin saya ke sekolah sekalian shoot ruang perpustakaannya seadanya aja yang dan ucapan terima kasih atau kesan dari salah satu guru atau cuma jadi setiap kegiatan itu harus ada laporannya seperti itu. Luarannya harus ada. Untuk yang perpustakaan yang nantinya akan di video itu perpustakaannya sudah benar-benar sudah tertata seperti hasil yang Zoom sekarang ini. Seadanya aja Pak, sampai di jadi kita nge-shoot nanti hanya ya, kami kan takutnya kan ada ketika dari perpustakaan tadi ada pelabelan, ada administrasi harus selesai kan makan waktu gitu. Iya. Sementara si pengurus perpustakaan kan belum ada. Jadi kan nanti kita tata saja sedemikian rupa seperti gambar yang tadi ditampilkan tadi. Nanti kita zoomnya ada di situ. Walaupun mungkin pelabelannya belum selesai. Ya nggak apa-apa Pak. Jadi kemarin saya kasih contoh itu yang TK Aba yang di belakang rumah saya. Itu kemarin kan tahun lalu saya beri bantuan untuk memperbaiki TK-nya itu milih memperbaiki pagar itu ya cuma pagarnya aja sebenarnya cuma bagian-bagian lainnya gitu aja. Jadi nanti kalau udah ditata saya dikabari aja Pak. Oh iya untuk yang hari ini ada yang guru-guru yang hadir saya ada souvenir kenang-kenangan MOOC nanti saya kirim ke tempat Pak Is aja. Oh iya. Ya. Gurunya ada berapa ya Pak? Ya. Gurunya ada berapa? Yang hadir. Iya. Yang hadir berapa Bu? Ada 17. Oh, nggih. Nanti saya titipkan Pak Is. Ya. Nggih. Berarti nanti saya ngabari Mbak Wilis ketika kami penataan sudah selesai. Iya, kalau bisa sih di sebelum bulan ini ganti ya Pak. Asal udah ditata aja. Sampai bulan Juli. Ya, asal udah ditata aja Pak. Jadi udah kelihatan kayak perpus lah itu. Nanti saya bawa anak saya untuk syuting dan nanti mungkin janjian dengan Pak Is atau Pak Pelik
ucapannya karena harus ada ininya kesan dan dari mitra. Kita persiapan seperti yang di itu loh BA itu loh. Ya, kemarin saya contohkan itu, ya itu kegiatan tahun lalu itu, kegiatan saya tahun lalu. Untuk workshop hari ini ada pertanyaan? Ada tak Bu? Saya kira ini dari peserta sudah bisa mengikutinya, Mbak. Ya. Walaupun juga gambaran-gambaran saja. Iya. Terima kasih untuk meluangkan waktu Bapak Ibu guru di Muhammadiyah Luar. Terima kasih juga Mbak Raisa. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru bisa lewat saya, nanti saya sampaikan ke Mbak Raisa. Misalnya apa perlu bantuan apa, cara mengatasinya seperti apa. Nanti saya kontak dari pustakawan dari UMY. Pustakawan UMY itu banyak sekali. Jadi apa-apa tuh disediakan. Mau belajar ini nanti ada dikasih waktu. Mau belajar ini dikasih waktu. Mungkin terakhir kesan dan pesan dari salah satu Bapak Ibu guru mungkin sebelum kita akhiri. Pesan Bu. Ayo Bu. Itu dong ya buatan kula ya, Mbak. Ya, kesannya jelas kami terbuka wawasan kami. Walaupun dari nol kami sudah ada gambaran. Kemudian terlebih dari SD kami yang memang selama ini perpustakaan belum berjalan dengan normal, dari bantuan dari UMY utamanya ini semoga nanti akan bermanfaat dan akan kami kembangkan. Semoga nanti SD Muhammadiyah Luar di sisi perpustakaannya nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih bantuannya UMY. Semoga jalinan selanjutnya kami tunggu Mbak Wilis agar kami bisa maju. Ya. Kemudian yang terakhir saya mau minta nomor HP-nya Mbak Sinta tadi. Mbak Raisa. Mbak Raisa. Nomor HP-nya Mbak Raisa. Barangkali nanti kami barangkali nanti ada kesulitan di dalam penataan perpustakaan, kami bisa nanya sama Mbak Raisa. Iya. Boleh kan Mbak Raisa? Ini. Ya. Sudah ditulis di chat. Ya, saya tulis. Ya. Nomornya Mbak. Yuk. Di 0896 5340 9393. Saya baca ya, Mbak. 089 0896 5340 9393. Ya, makasih. Kalau nanti ada sesuatu yang harus kami tanyakan, mohon untuk dijawab, Mbak Raisa. Monggo, silahkan. Nanti kalau sudah berjalan, nanti kalau sudah ada di lapangan, ada kesulitan, lah nanti kami menghubungi Mbak Raisa. Ya, setidaknya ada satu penanggung jawab, ya Pak. Setidaknya, jadi ada guru yang merangkap jadi pustakawan, atau mungkin dari TU ada satu TU jadi pustakawan, atau gimana, bebas. Yang penting ada minimal satu penanggung jawab. Ya, ini sudah ada. Kemarin juga di PDM Magelang sudah ada workshop tentang perpustakaan ya oleh PDM Kabupaten Magelang. Tapi sekarang ini dianya baru Isman. Jadi tidak mengenal dari kawan-kawan yang datang di sini sebenarnya ini guru-guru kelas semuanya. Sementara mereka yang kita tunjuk yang sekarang Isman itu ini tidak berangkat, sehingga ya sudah nanti kita sampaikan ke yang bersangkutan. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Isna, ini kegiatan pengabdian saya sudah diterima dengan baik ke SD, dan pihak SD itu sangat membantu sekali. Kalau saya butuh apa-apa, saya menghubungi Pak Keli atau Pak Is, langsung direspon.
Jadi ini semacam simbiosis mutualisme ya. Jadi kita memberikan bantuan dan pihak yang diberi bantuan juga amat sangat terbuka dan sangat membantu dalam kelancaran kegiatan ini juga. Mbak Raisa, terima kasih untuk sharing ilmunya pada hari ini, dan mungkin nanti masih berlanjut kalau kita butuh apa-apa lagi nanti dihubungi, saya hubungi lagi Mbak Raisa. Saya kira untuk acara kita pada hari ini yang telah berlangsung dengan baik, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan kita tutup acara pada kali ini dengan mengucapkan saya tutup acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti souvenirnya saya hari Senin sore mungkin Pak ya, atau hari Selasa, karena yang ada di rumah masih kurang jumlahnya. Oh iya. Iya, tunggu. Ya. Saya izin live nggih. Terima kasih Mbak Raisa. Assalamualaikum. Salam.